Bab 8 ialah al-wilayah atau artinya perwalian. Wilayah itu perwalian. Kita bedah bab 1 dulu. 10 perjalanan makomat ruhani. Ini kan ada 10. Kita coba 2 bab ini karena ini pentingnya ya. Tentunya terkait dengan kategori amal, tasawuf dan torekot. Langsung aja ke talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Malamal Quran walaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usahibul mujaddihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik man hu hiya Quran sayyidina wa maulana Muhammad kana hulluhu Quran wa ala alihi wa ashabihi ladihi tamashaquhu Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna manna ya qarib. Amma ba'du, kita langsung saja berdoa. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, mudah-mudahan pentalim dan yang ditalimi dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Dan yang paling penting ya Allah, dalam talim ini Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul Qur'an wabil khusus ikhwan YMAA yang andung talimi dan kita minta doakan sama-sama tentunya kepada guru-guru kita dan dalam mendahului kita, khususan ilaruhi al-mukarram sohibul wafat tajul arifin Aba Anam Suralaya Jodi Dalukulo, wakil takimnya wabil khusus Syekh Burhanuddin Bangulakan Dalukulo, jajaran gurunya Syekh Abdul Rahman Al-Sinkili. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wajali wajil min ali rabbana tabainana wa baina qaumin nabiyyi anta khairul fatikin. Syahadatul masyayikh khusus jamaah yang sebagian mengikuti secara offline, sebagian lagi online, mungkin seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada rahimakumullah. Bab 8 Bab 8 ini terkait dengan al-wilayah. Al-wilayah itu artinya perwalian. Ada 10 tangga ruhani guna mencapai ridho ilahi. Makomat-makomatnya ada 10. Jadi pembahasan tangga ruhani sufi meraih ridho ilahi, memasuki manjilah al-wilayah yang ke-8. Artinya perwalian, merupakan persinggahan tangga ruhani yang stratanya cukup, kalau dihitung 80 ya, dari awal sudah 80. Bagi kalangan sufi insya Allah bisa menggapai ridho ilahi kalau kita benar dan ikhlas mengamalkannya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman Al-Sinkili dalam Tanbih Al-Masih. Pertama, kita curai dulu. Pertama, makomatnya adalah al-lahja. Al-lahja itu lirikan. Apa artinya? Lirikan. Al-lahja yaitu kedipan yang menggetarkan berkat keagungan yang dipandang. Ini seroman Nabi Musa alaihissalam yang melirik cahaya Rob dalam gunung. Ya. Al-lahja juga berarti secara bahasa pengertian aktiah ya, al-lahja itu berarti memperhatikan segala ketetapan Allah. Jadi nggak boleh dilanggar ketetapan Allah. Kadang-kala kita seperti kesandung, itu udah ketetapan Allah dalam konsep begitu ya. Kadang-kala kita lebih cenderung kepada kelalaian kita, betul memang ya.
Tapi kita akan mengetahui ini ketetapan Allah dan ini bukan. Sama ya. Ini ujian, ini ajab. Ya. Ini keseimbangan, ada 3 loh. Ya. Ada furqan, ada ajab, ya. Ada yang disebut ujian. Paham ya? Ini kita tahu kalau di maqamat al-ahzab. Misalnya antum ini jalan ke sana, tahu-tahu kesandung. Bisa aja itu ajab. Ya. Tahu itu. Bisa juga itu keseimbangan. Diseimbangkan, ya. Furqan. Jadi kayak bayar utang itu. Bisa juga itu ujian. Ya. Semuanya tentunya ada hikmah, ya. Yang terbaik adalah ujian tentunya, ya. Itu al-ahzab. Perhatikan segala ketetapan Allah. Ada 3 itu. Itu 3-tiganya ketetapan Allah. Tetap. Ya. Dan kita harus menerimanya. Ya. Insya Allah kita akan menjadi tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dasarnya mana dong? Al-Ahzab ini maqamat ke-80 ini. Al-Ahzab 33 ayat 36 dibaca gimana? Itu dasarnya. Surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhnya dia telah sesat yang nyata. Tidaklah pantas bagi kita, ya, kaum mukmin baik betul mukminat, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketentuan, ya, kesandung, ya, umpamanya jomblo, umpamanya, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Tidak ada pilihan kalau sudah terkait dengan Nabi. Gitu kan? Kalau sudah terkait kalau Allah aja masih ada toleransi loh. Tapi kalau sudah dengan Nabi, nggak bisa. Bahaya ini kalau antum bicara dengan Nabi, kacau ini. Mati terkait dengan Nabi. Ya, mati. Jadi ketetapan Allah menetapkan dan Rasulnya, ya, kira-kira ketetapan nggak? Itu al-ahzab. Jadi kalau kita tahu al-ahzab, kita tahu oh ini ujian, oh ini keseimbangan furqan, oh ini memang kita yang jahat, ya, ajab, ya, gitu ya.
Walaupun semuanya itu ketetapan Allah juga. Ya. Jadi kalau kita menggerutuk, ngeluh, berusaha cari apa? Kambing hitam, buktinya apa? Teman kedua nih, dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi nggak boleh akui taubat. Ya, betul ya. Misalnya janji dia itu sholat, itu kan sholat. Untuk bisa menyelesaikan dengan takim misalnya, antum kalau ingin selesai, sabar dengan sholat, ya. Sabar enggak, sholat enggak, sesat terus enggak, diuji terus enggak. Makanya jangan minta takim, jangan janji. Iya kan? Jadi kalau antum jomblo ingin sampai mahkamah, dicari orang yang membuat al-azhar. Dong tetapkan takimnya dengan al-azhar ini. Ya. Nanti ditakim gini, saya tanggal sekian harus datang. Hijri gitu baginya. Hijri gitu. Maka dia harus melakukan itu. Ya. Misalnya kadang-kadang sedekah 2 anak yatim atau 3 anak yatim, ya. Nah, nanti pas dapat itu ketetapan. Kalau ada yang minta itu ketetapan. Anak pun harus kesana. Nanti di sana dia menyelidiki. Anak itu harus mana? Terima. Ini teman-teman nggak mau. Nggak bisa kayak gitu. Itu ada. Karena kita itu udah ketetapannya begitu gitu. Nanti ada perbaikan gitu. Ada kesenangan, ada orang di awalnya nggak enak, tapi ujungnya enak. Ada di awalnya enak, ujungnya nggak enak atau kembali karena ya. Nah di sinilah penting sabar. Ya. Di dalam surat tadi itu terkandung sejumlah petunjuk Allah terkait dengan kepatuhan manusia. Ini terkait kerogakan, ya, terhadap ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Ya, tentang ketetapan Allah ada kisah nih. Kisahnya ini Rasulullah dan Zainab. Bahas ya, ini hadis. Ya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab itu telah menikah dengan Zaid bin Haritsah. Ya, anak angkat Rasulullah, Zaid bin Haritsah itu. Nah, Allah menikahkan Zainab dengan nabinya tanpa wali, tanpa saksi. Tanpa wali, tanpa saksi. Perhatiin dulu ya, jangan diikutin ini nabi loh. Gua nikah nih. Ini kan jalan anak nih jatuhnya. Makanya dihujat ini nabi perkara ini. Hati-hati, ini sejarah hadis. Ya. Zainab biasa setelah itu membanggakan, bangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain dengan mengatakan, kalian dinikahkan wali-wali kalian, katanya. Kata Zainab. Sementara aku dinikahkan Allah dari atas arasnya. Betul itu kata Zainab. Ya, deh. Jangan diikuti Iqbal gitu, nggak boleh, nggak boleh. Itu Nabi, iya kan? Nah, ya, ini terlalu kacau nih. Jadi ayat tersebut, perintah tersebut, hadis tersebut menunjukkan pada dasarnya Allah telah berkehendak menikahkan Nabi Muhammad dengan mantan istri anak angkatnya. Kan itu bahasanya. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, orang munafik langsung membuncingnya, mencercanya, menghinanya. Wah, tuh. Baru turun ayat. Jawab dengan ayat ini. Al-Ahzab 33 ayat 40. Wah, begitu. Jadi kalau terhina kan jangan dulu mengeluh. Ya, Al-Ahzab dulu. Al-Ahzab 33 ayat 40. Tolong dibaca coba.
seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi syariat tadi kenanya untuk nabi, nggak bisa kalau ibadah, nggak bisa. Betul kan? Nah, kita paham ya. Nabi kita Allah kan, betul kan? Iya kan? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, betul kan? Nah, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah tahu segala sesuatu, betul kan? Nah, kalau dituntut ini nabi itu betul. Anak-anak nanti dikawinin mereka. Ya kan? Betul kan? Kalau nabi ada masih ada alasan kalau ada orang, nggak mungkin sama binatang. Nggak mungkin menjadi binatang. Iya kan? Masih ada pilihannya. Kalau ini kan sudah dijawab oleh nabi ya. Cuma karena turun ayat Al-Ahzab 3340 ini kejawab. Nah, keluhan kita itu seperti tidak enak gitu kan, terhindarkan. Kan seharusnya terjawab di sini. Kalau sudah Al-Ahzab, ya, itu kehendak Allah. Ya, kanker pun kalau kehendak Allah menetapkan dengan Rasulnya sembuh. Di sini ada zikir sendiri. Maka selanjutnya pada ayat 4142 perhatikan dibaca. Lari ini sekarang. Ya berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Gimana? Kalau antum nggak terbuka, maka antum kasih ilmu tasbih. Namanya ilmu tasbih. Ya, itu ilmu tasbih. Ini mah omat adalah nanti kita kaitan dengan wakaf. Jadi seperti pendek nanti. Jadi kalau antum mengalami sesuatu, kalau pernah ke laut, ya ini. Antum pernah ke laut, misalnya nelayan, ya pernah. Nah ya, ada suatu daerah seperti Laut Banda, segitiga Bermuda, itu waktu itu dikuasai oleh lahjah, ketetapan Allah. Nggak ada waktu sana. Itu kuat sekali dimensi yang disebut makhluk yang sultan, sejenis jin. Maka misteri laut itu lebih besar daripada daratan. Ya, kalau antum lewat situ, antum bisa terganggu itu di suatu titik tempat itu. Terganggunya sebenarnya bentar aja. Ya. Jam berhenti, orang di kapal berhenti, mesin pun berhenti, diam aja gitu, pendek waktunya gitu. Masuk ke dimensi itu pendek waktunya. Ya. Jadi dalam konsep ini nanti antum jelaskan gimana sih waktu kita melakukan tasbih itu dengan amalan tadi. Kalau waktu dipendekkan, antum sudah sampai di aras nggak? Nah, gitu, kira-kira gitu. Wah keren nih kaji nih. Betul. Mau di aras. Nah, yang ditakutkan antum ditunggu hitam. Jangan larikan ke sana. Yang menentukan jarak itu waktu bukan? Betul. Ya. Betul. Makanya makomat di sini wakat setelah ini. Teladah dulu.
Kenapa dikaitkan dengan zikir? Itu solusi kalau kita tidak menemukan apakah ini ujian, apakah ini ajab, apakah ini dan kita mengeluh, maka segera zikir. Ya. Zikir yang andung hijibkan secara khusus tadi, tapi secara umum ada. Di situ kan ada yang disebut sebanyak-banyaknya. Artinya ada hitungan. Ada hitungan. Kalau hitungan itu harus menggunakan krekel. Kalau zaman dulu krekel. Batu atau tasbih secara umum. Ini untaian krekel atau dulu biji korma. Ya, biji korma. Itu banyak hadisnya, ya. Sudah itu andung bertanya sekarang. Pas dia siang, zikir siang, pagi dan petang, bertasbih, hitungannya ada al-asma. Berapa jumlah tasbih putaran ini? Berapa? Salah, 100. Betul tuh, 100. Berarti yang panjang ini satu amalan ayat. Ada di hadis. Ditutup dengan satu amalan ayat. Ya. Anu nggak sampein, tanya aja sama beliau. Ya. Ada, ini tutup. Ya. Putarannya ya. Tasbih. Tasbih artinya penyerupaan sifat. Ya, penyerupaan sifat. Ya. Jadi sampai di sini paham ya? Paham ya? Nah, jadi ayat itu menyuruh kalau kita nggak ngerti dengan ketetapan Allah, banyak berzikir. Resapi jumlahnya, maknanya baik-baik, bukan hanya sekedar mengulang-ulang. Di sini pentingnya ilmu. Duduk ya. Baru setelah kita berhitung dengan berzikir siri dan bertasbih, nama zikirnya siri ini. Karena sifat amalannya sendiri. Tidak berjamaah. Tapi dalam tarbiyah, andung berjamaah. Karena itu dalam belajar. Sampai ya? Nah, itu. Jadi, insya Allah akan menjadi baik pola tabiat kita, karakter kita, berpikir kita. Akan menjadi tenang. Akan menjadi paham. Kalau tenang aja sih nggak enak. Karena tenang kadang-kala banyak yang nggak tahu. Tapi kita ngerti, betul kan? Nah, itu yang paling penting. Itu makomatnya. Al-Quran menyebutnya tafakur. Apa? Tafakur. Zikir pasti bergandengan dengan tafakur. Yang paling susah manusia itu tidak menerima semua ketetapan Allah. Di mana letaknya? Pikiran. Setelah zikir, tafakur. Makanya kalau ada masalah, pas menyandar ke pikiran, berarti kita nggak kuat di zikirnya, ya, di zikirnya. Jadi apapun masalahnya, zikir dulu, baru tafakur. Setelah tenang baru tafakur. Itu secara syariat, ulama banyak menjabarkan kan, tapi pengertian secara amalan lazah makomat ini nggak ada, ya. Jadi letak zikirnya pun syiri. Syiri itu gini, seluruh berzikir, ya. Tapi kan letaknya di pada rohani lebih cenderung hanya terdengar oleh sendiri. Kalau jahar itu lebih cenderung ke materi. Paham gak nih? Ke materi, membersihkan supaya kita bisa berzikir secara syiri. Dimasukin dulu kopi, baru kita mengerti lahjah ketetapan Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Nyambung nggak kira-kira kaji andong ini? Arti kata paham nggak maksudnya ya? Ya itu ya. Nah setelah siang antum bertasbih. Arti tasbih itu menyerupakan sifat. Dulu nggak? Makomat tuh. Kan berat kan merupakan sifat yang 99 itu. Ditutup dengan satu. Nah dengan begitu antum akan bisa tafakur dengan benar. Karenanya umumnya setelah perintah zikir kemudian bertafakur. Ya kan? Nah,
Bertafakur itu artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk merenungkan. Kita bisa merenungkan. Merenung, oh ternyata awak kapatang ya karena tanpa orang awak menampa bini gitu. Gitu kira-kira begitu. Ya. Oh awak hilang kunci Honda, ternyata awak apa bagaran kawan awak, kunci Honda kawan dihilangkan. Ya. Renungan kita dari tafakur kan? Tahu kira-kira gitu ya. Nah. Artinya memerintahkan manusia untuk merenungkan. Kalau Quran yang mesti kita renungkan dalam tarbiyah adalah ciptaannya dulu. Sampai renungkan ciptaannya. Kenapa langit biru? Kenapa langit biru? Coba jawab Iwan Iqbal. Karena bayangan laut biru. Nah itu tafakurnya benar. Betul kan? Jadi warna langit apa? Nggak tahu saya. Gitu ya. Nah, jadi kenapa langit bisa biru, kok bisa hitam? Karena nggak ada bayangan laut. Betul kan? Sampai ya kira-kira. Jadi benar tafakur kita. Nah bermanfaat untuk kaum akademis pola berpikir begini. Sangat bermanfaat di makomat ini kan? Sangat bermanfaat. Tapi berat. Makomat ini berat. Ya. Jadi jelas Quran memerintahkan untuk merenungkan dulu ciptaannya. Tafakur memiliki kedudukan istimewa loh. Jarang orang tafakur beda dengan fokus. Ya. Tafakur secara Quran itu beda dengan berpikir secara umum, beda. Ya. Karena dia berangkatnya dari penyucian, tasbih. Ya, maka akal kita mendekati akal asli. Akal malaikat tuh. Itu maksudnya ya. Sangat istimewa. Terbukti dengan banyaknya ayat Al-Qur'an memotivasi kita untuk bertafakur sampai berpikir yang betul-betul bisa merenungi gitu dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dalam ayat Allah mengajak akal kita berpetualang menafakuri air dan binatang ternak kan. Ciptaannya dulu. An-Nahl coba kita baca An-Nahl 16, 65, 66 coba. Suratnya 16. Dari sana dulu kita masuk. Walau adalah minasyama'i. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ayat ini saya benar, sangat saya. Aku sama tahu betul. Ya coba bayangin kalau kita mau merenung. Hujan lagi. Hujan. Makanya boleh mati itu. Betul kan? Ternyata untuk kita hujannya. Oh, alah belum bukan hujan belum. Iya kan jadi hujan juga ada nama hujan-hujanan berdoa. Ya kan? Hujan itu sedekah yang lain kan, hikmah untuk yang lain kan, supaya beras turun kan, untuk makan kita kan. Nah, bayangin lebih saya lagi, bercampur kan, dia darah, kalau susu. Nah, saya mana mengerti kok? Tak bayangin? Berarti berpikirnya hebat kan? Ya, analisanya hebat kan? Bukan manusia yang buat kita sebut Tuhan ini, betul kan? Pendek lagi ayatnya, nggak panjang tuh. Kalau dijabarkan secara buku gimana? Misalnya binatang, di dalam ada di dalam ada darah, gimana misalnya jadi susu bersih, murni, menyehatkan, gimana? Benar nggak? Profesor Iqbal nggak bisa berbeda, percaya nggak? Iya kan? Jadi gini, kalau kita ingin cerdas, rahasianya bersihkan hati dengan zikir sendiri. Suruh hati itu ngomong ke kepala. Itu ilmunya. Sayangnya hati nggak bisa ngomong ke kepala. Kenapa? Karena terhijab. Makanya tasbih bersihkan supaya timbul yang disebut kofi, sifat-sifat Allah. Tuh. Ya. Ilmu kan itu. Ya. Kalau sudah bersih ilham naik ke pikiran. Dulu kan ini. Maka sekarang tanya. Umumnya ajakan tanpa perjuangan itu apa sih? Berbentuk pertanyaan. Kalau berbentuk pertanyaan sebenarnya. Antum mesti ngobrol sendiri nggak? Nah, jangan jadi gila begini. Tapi ya, betul. Tapi ngobrolnya bukan dari kepala ke kepala, dari hati ke kepala. Setelah zikir baru tafakur. Praktekin itu ya. Ya, praktekin. Ilmu matematik tanya ke hati bisa. Gimana dapat jodoh? Tanya ke hati. Di mana jodoh kita? Tanya ke hati. Kalau Allah dekat itu juga. Yakin nggak? Yakin nggak? Nah, ini bukan Ustaz Rara ini, nggak ada Ustaz Rara. Ya nggak ada ya. Kalau ada. Makanya itu manfaatnya zikir. Zikir siri, zikir rahasia Allah menyampaikan. Lanja. Duduk ya. Jadi kan bentuknya pertanyaan semuanya. Jadi amalannya apa sih? Kalau kita ada masalah, jangan tanya lain, jangan tanya anduang. Luang ambo ko sial taruh seidui. Andu nggak ngerti. Paling jawabannya Quran kan? Tanya Quran, kan itu ya. Ternyata Quran tanya kepada minta fatwa kepada hatimu, kan itu hadis tuh. Tapi hati yang mana? Hati yang sudah ditasbih. Setuju? Betul ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Pertanyaan kan?
Betul kan? Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana ikhwan-ikhwan belum juga beristri? Umpama. Bisa kejawab nggak? Bisa kejawab nggak? Jangan orang lain. Hati kamu ngomong kepikiran. Itu ilmu rahasianya. Ya. Besok kalau sudah sampai Al-Lahjah ini tuntas dengan zikir, nanya ke Andung Cikui. Harus bantu Andung, betul gak? Iya kan? Setuju gak nih? Kok jadi aneh-aneh ilmunya dari mau ramal lah, iya kan? Jokowi katanya habis nih, Indonesia habis katanya. Kemana larinya tuh? Selama masih ada azan, nggak akan habis Indonesia. Sampai ya, insya Allah. Ini banyak orang gila sekarang di kiai medsos tuh. Ya. Jadi ajakan tafakur dari firman Allah berbentuk pertanyaan. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan? Pertanyaan. Gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, bumi bagaimana dihamparkan. Al-Ghasyiyah 88, 17, 20 dibaca tuh. 17, 18, 19, 20 pendek-pendek ayatnya kok. Itu contoh kalau kita memecahkan persoalan, bertanya kepada hati. Ya, kira-kira gitu contohnya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Setuju? Ya. Jadi kalau ada masalah bisa kita menyelesaikannya sendiri? Harus. Dengan syarat ditasbihkan hati kamu dulu. Ya. Ditasbihkan dengan apa? Dengan thayyibah. Dibersihkan. Ya. Setelah bersih, supaya dia siap jawab, isi asma Allah dengan tasbih. Sampai? Insya Allah antum bisa berfatwa kepada hati antum sendiri. Ini Quran. Itulah tasawuf. Karena tasawuf orang tarbiyah. Setuju? Setuju ya. Yang paling ngeri rambu-rambunya. Tanya ke hati. Kemudian dijawab oleh hati. Ya. Jadi yang paling ngeri itu sebetulnya kalau perintah tafakur disertai ancaman. Hati dijawab dengan ancaman. Salah satu ancaman. Sabah 349 baca. Hati itu ngomong tuh. من
Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Ya. Jadi kita benar siapa sih? Apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan? Jadi gini, kalau kita bisa dapat jawaban, ya dibukakan yang di belakang, yang di depan udah kepikiran ini, ya dibukakan dikasih tahu yang di belakang, siap-siap itu bahaya. Sebaiknya hijrah, coba hijrah. Sebaiknya ilmu hijrah. Nah makanya orang-orang sendiri itu peka. Kalau ilham itu menunjukkan yang di depan kelihatan dengan yang di belakang, tahu nggak? Maka sebaiknya hijrah. Betul? Ini beratnya memahami Quran. Perlu petunjuk. Nah, kalau ilham itu bisa bertanya hatinya sudah hidup, menunjukkan kepikiran. Kalau Allah sayang, mimpi. Mimpi. Pertama enak, nikmat, kemudian ditunjukkan bahayanya. Itu benar. Paham gak nih? Enggak, Andung lanjutin dulu ya. Ngeri-ngeri sedap ini kajinya. Nah, kita kuatkan dulu Allah dengan zikir ya. Nah, jadi prinsip tafakur harus dilakukan sesuai dengan secara awam kapasitas akal yang terbatas. Ya, sesungguhnya akal itu kalau dibantu dengan hati tidak terbatas. Sepakat? Sepakat ya? Nah, karena akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa disentuh panca indera. Setuju? Nah, karenanya Rasulullah melarang mentafakuri wujud dan bentuk Allah. Setuju? Enggak boleh. Sesat antum. Sabdanya, fakaru fi makhluqatillah wala tafakaru fi jauharillah. Betul kan? Hadis ini sahih, Tabrani. Berpikirlah kamu akan ciptaan-ciptaan Allah. Betul kan? Dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Jauharillah. Betul kan? Jangan. Nah, ciptaan Allah itu garis besarnya terbagi dua. Ini yang boleh. Tanyakan ke hati supaya lebih khusus daripada awam. Kan gitu? Ya. Yaitu ciptaan yang tidak diketahui wujudnya. Ini tidak mungkin ditafakuri tanpa tidak menggunakan fatwa hati. Setuju? Setuju? Antum bisa tahu jin keberadaannya. Minta fatwa sama hati. Lu ngablak aja buka. Kita coba itu. Main cepet aja. Tanya hati. Hati nunjukin ke kepala. Ada katanya. Sudah ada. Timbulkan indrawi. Menyerupai dia. Pingsan antum. Gimana? Kalau betot kecil bro. Betul kan? Kecil. Keterima sama akal nih. Kaji-kaji keterima akal nggak? Ternyata semuanya ada di Quran. Cuman syaratnya satu. Kalau masalah zat Allah nggak boleh. Haram. Gitu aja. Ada dua. Ciptaan yang tidak diketahui wujudnya ini tidak mungkin ditafakuri kecuali melalui fatwa hati. Itu ya. Di sini tidak ada di risalah. Nanti kalau baca risalah kan. Ya. Ciptaan yang diketahui asal dan jumlahnya, namun tidak diketahui secara rinci. Untuk mengetahui kita harus berpikir. Itulah objek tafakur yang sempurna. Setuju? Setuju?
Jadi dua di antara objek tafakur yang sempurna adalah pertama, tadi kan Quran menyebutnya alam semesta, ya kan? Objek ini meliputi langit dengan semua yang ada di dalamnya seperti matahari, bintang dan sebagainya. Juga bumi dengan semua yang ada di dalamnya seperti gunung, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Serta semua fenomena yang terjadi di dalamnya seperti proses terjadinya hujan dan sebagainya kan. Lama kecerdasan tinggi kan sayangnya manusia sekarang memaksakan di sini. Filsafat itu memaksakan di asbab. Botak gak kepalanya. Migrain bisa tuh. Padahal kita ada potensi berfatwa kepada hati dan Quran. Aduh, kok dibuka rahasianya nih? Ya, gak apa-apa lah ya. Iya. Objek ini disebut dalam banyak ayat, diantaranya firman Arad 13 ayat 3. Dibaca coba. Nah, ini kalau ingin membuka alam semesta dan isinya ya, di Arad 13. Cilako 3 balik, ayatnya 30. Wa huwallazi Dan dialah Rob yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan pada semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Siang tutup dengan malam. Yang paling bahaya diantaranya gunung, sungai, hamparan tanah, pasangannya buah-buahan. Di antaranya ada resikonya. Ayo, mau cerdas, belajar Bandung. Anu nggak kasih tahu lu. Pasang-pasangan. Antum ada pasangannya. Antum ada pasangannya. Nggak ada yang sendiri kecuali Allah. Ya. Yaman pasangannya nih, nah, gitu ya. Ini belum ada pasangannya. Jadi kalau pakai cincin 2, kalau 2 pakai 4. Nah, kenapa ini 3? Supaya jangan jadi jaminan, supaya jangan kerja. Kenapa? Karena kita ngadepin ini. Ayo, mutolaahnya gitu. Kalau begini ya nggak boleh. Sampai kalau begini habis ini. Jadi benda biasa. Kenapa? Kita harus hargai ini. Ketangkep nih. Ketangkep, itu salah itu. Itu salah itu. Gitu. Pasti nggak ketangkap. Itulah tasbih harus ditutup ke 0. Ya. Jadi objek tafakur pertama alam semesta, udah hebat itu. Yang kedua apa? Yang paling susah juga. Objek kedua apa yang bisa tafakari? Manusia. Diri kamu sendiri. Betul kan? 2 kan? Dasarnya mana? Arum 30 ayat 8. Baca. Fi anfusihim
walam yatafakkaru fi anfusihim. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-Nya. Ini dalam banget ayat ini. Tantang ini Ustaz. Kalau untuk tafsirkan ayat ini. Ini aja, tafsirkan aja sampai ke epistemologi pada diri manusia. Ayo, paling-paling nanti yang buka ya dari susunan tubuh hingga organ tubuh yang menakjubkan, paling itu. Kalau itu ilmu medis, betul kan? Objeknya begitu luas di diri manusia itu, kalah alam semesta. Sepakat nggak nih? Wih, jutaan nih saraf nih. Maka untuk mentafakurinya tidak dibatasi ruang dan waktu. Pertanyaan sekarang, ibadah yang bebas dengan waktu ibadah apa? Ibadah yang tidak kenal batas waktu ibadah apa? Berpikir. Setuju nggak nih? Kalau antum nggak dikasih tidur, jebol kamu. Ayo, betul kan? Kapan waktu nggak berpikir? Waktu tidur, betul kan? Keriput bisa nggak? Nggak ada orang tuh kalau sadar itu nggak berpikir, nggak ada. Walaupun menung tetap pikir, fokus tetap mikir. Coba kalau jaga itu berpikir nggak? Berpikir kan? Kapan nggak berpikir? Mati. Sudah itu tidur. Jadi tidur untuk apa? Istirahat, ibadahnya tafakur. Jadi selama antum hidup pasti antum tafakur. Betul kan? Kapan istirahatnya tafakur? Tidur. Makanya Allah marah kalau tidur menggunakan campur tangan kita, obat tidur. Betul kan? Berarti nggak ibadah. Iya kan? Nggak natural. Ayo, ikuti syariatnya. Ya. Kira-kira gimana? Bener kan? Nah, sekarang terbalik-balik kan? Malam ada. Ya udah. Ya terbalik-balik lah tafakur kita. Berpikir kita sering terbalik nggak? Iya karena terbalik-balik. Yang duduk juga sering terbalik-balik kok. Ya, berat tuh. Al-Laja ini berat. Aksesnya nanti ke pikiran, tuh ya. Dari hati, makanya bersihkan hati dulu. Kalau ada pertanyaan, ibadah yang bebas tidak kenal batas waktu adalah tafakur. Jadi antum belajar filsafat itu adalah tidak mengenal batas waktu. Setuju nggak? Iya. Kalau akademis itu settingnya kan fokus saja satu pelajaran kan.
Setelah itu antum berfilsafat lagi nggak? Berfilsafat terus. Wong makan aja mikir kok. Betul kan? Pacaran mikir nggak? Mikir kan? Om lamun mikir. Orang gila mikir nggak? Mikir. Nggak ada yang nggak mikir. Oh, ajaran yoga, meditasi, mikir. Mengendalikan pikiran kan mikir. Mau ngomong apa lagi? Ya, bener gak? Jadi kapan waktu gak mikir? Allah Maha Besar menidurkan kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Itu sebabnya pas kamu mati innalillahi bener. Dihidupkan lagi gak? Dihidupkan lagi. Supaya antum bisa berpikir. Sampai? Sampai ya? Jadi nggak ada natural aja. Ya, kalau pikiran ingin kita bagus, tidur natural, bukan meditasi tapa berata itu mikir. Nggak ada itu mikir. Ya, tidur aja. Ada yang bantah kaji ini, Quran loh. Ya. Jadi udah tak paham ya, ibadah yang tidak kenal batas waktu adalah tafakur. Kecuali antum tertidur. Meditasi aja bukan mengosongkan pikiran kok. Bukan. Meditasi bukan mengosongkan pikiran. Mengendalikan pikiran. Ya. Apalagi fokus. Kuat pikiran tuh. Ya. Jadi di sini kita mesti pahami konsep Al-Quran secara benar. Ya. Perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai dengan harapan kita kan, betul kan? Karena pola berpikir kita yang salah sebenarnya. Terkadang seorang manusia harus melewati jalan terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai kan, ya kan? Hari-harinya pun penuh warna kan dalam kehidupan ini. Terkadang gembira, sewaktu-waktu diampiri sedih, duka, nestapa. Itulah yang disebut tabiat kehidupan kan. Ya, nggak perlu aneh lah. Jadi tak ada yang dapat mengelak dari kenyataan itu kan. Nggak ada kan. Oh udah nikah, pasti ada ribut kan? Pasti, ya pasti. Itu tabiat kehidupan kayak gitu. Karenanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kamu telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Tapi nggak boleh putus asa. Itu ada di Al-Balad ayat 4. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya kan? Nah, sesungguhnya kami menciptakan antum semuanya kata Allah dalam keadaan susah payah. Kalau apa Pak? Kalau ininya nggak benar, tafakurnya nggak benar, faktornya, maka dikasih hati. Banyak yang nggak digunain, suruh istirahat. Itu aja masalahnya. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan kan? Iya kan? Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik kan? Ya. Mati-matian mendapatkannya nih, ini baik nih, mati-matian. Mengorbankan apapun demi tujuan impian itu. Tetapi tanpa disadari tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika terjadi, akhirnya apa? Cari kambing hitam kan? Betul kan? Tabiat hidup gitu. Tak sedikit orang menyalahkan pihak lain kan? Iya kan? Mbak Sambo aja gitu kan? Iya kan? Ya. Ujungnya udah tahu, kalau peka kita udah tahu mainannya. Gak perlu jadi ahli politik deh. Ahli Quran aja. Kepekaan kita beda. Bahkan gilanya manusia. Allah Rabb yang mengetahui yang terbaik. Luput juga disalahkan.
Betul? Ada itu, di sini nggak ada. Di langit. Naudzubillah min dzalik kan? Betul kan? Menyalahkan prosesnya tidak boleh. Apalagi menyalahkan pencipta. Betul kan? Betul kan? Itu ketetapan Allah. Al-Ahzab. Ini manusia yang paling berbahaya dari Firaun. Itu kata hadis. Kalau antum sudah menyalahkan Allah, itulah manusia paling berbahaya dari Firaun. Mudah-mudahan gak ada di sini, nu doain. Kalau ada juga nu usir. Capek. Itu lebih berbahaya dari ateis, dari Firaun. Siapapun juga marah nggak? Kecuali nggak Muslim lah. Masa Tuhan kita dilawan? Wajar kalau hidupnya susah. Walaupun dia baik sama orang lain, wajar nggak? Wajar, itu hukum alam. Itu kata Nabi loh. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat firman Allah ini. Al-Baqarah 216. Dibaca coba. Tuh. Jangan-jangan gak ingat firman ini ya. Nyalain Allah ya. Cari kambing hitam. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jangan mudah nyalain. Jangan mudah nyalain istri. Sampai? Ya? Setuju kan nih? Jangan mudah nyalain gak ada duit. Jangan mudah nyalain jomblo. Jangan-jangan jomblo antum jadi baik. Betul kan? Itu kan kaidah. Kaidah yang luar biasa dari Allah dalam memahami tabiat kehidupan kan. Pekalah kita. Ketetapan Allah itu harus tahu. Lazat. Kaidah ini kan memiliki hubungan dengan erat dengan apa? Prinsip kita. Keimanan. Kaidahnya keimanan. Setuju Ustadz ya? Setuju kan? Prinsip keimanan begitu. Iman kepada qada dan qadar. Ketetapan Allah kan? Allah aja kejar. Ada di fatwa hati. Enggak kacangan itu. Bener itu. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah. 50.000 tahun sebelum antum ada. Dunia ini ada bahkan. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia sudah menciptakan qada qadar kita. Meletakkan ayat di atas sebagai pedoman hidup harusnya. Betul kan? Ayat yang tadi. Belum tentu itu jelek. Ya. Oh tsunami. Oh ini. Umaroh kita dapat ini. Kehidupan begini. Belum tentu itu jelek. Jangan khawatir. Paham ya? Enak kan? Kalau ngikutin Quran enak gak hidup? Enak ya? Bukan dibaca gitu aja loh, pahami. Membuat hati kita tenang kan? Nyaman gak nih? Apa yang buat susah ya? Insya Allah antum kalau udah sampai makomat ini jauh dari resah.
Demi Allah. Andai kita mau kembali melihat lembaran-lembaran sejarah dalam Al-Quran ya. Ini sejarah, maka di Quran banyak sejarah nih. Kan bisa membuka mata kita, pikiran kita, realita yang ada nih. Kita akan menemukan pelajaran-pelajaran bukti yang sangat banyak kan. Bukti yang menunjukkan bahwa keputusan Allah adalah terbaik. Terbaik, betul kan? Tidak bisa disalahi. Menggerutu aja mengeluh dengan takdir udah dosa besar itu. Apalagi menyalahkan yang buat masalah kan. Betul kan? Lebih beresiko. Contoh di Quran, bahas dulu lah supaya lebih afdol ya, lebih kuat keyakinan kita. Ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak adalah dia bukan nabi. Nggak mungkin dia melarung anaknya, nggak mungkin kan? Sepakat nggak? Nggak mungkin. Dan itu bukan cerita bohong, ya. Kan resiko itu, betapa takutnya. Ibu Musa itu pertama itu ngerinya, kan? Bayinya dibuang. Kalau nggak ada fatwa di hati nggak mungkin berani deh. Setuju? Menghanyutkan anaknya. Kecemasan, ketakutan yang luar biasa kebayang itu. Apalagi setelah mengetahui anaknya berada di tangan keluarga Fir'aun. Betul kan? Tetapi tanpa diduga, tragedi itu berubah kan? Berubah indah kan? Betul kan? Kan sering kita kejadian seperti gitu kan? Sering nggak? Sekarang jangan dengerin Dajjal deh, Quran aja, ya, iya kan? Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, maka kamu akan menemukan bahwa kaidah ini cukup menggambarkan drama mengharukan antara Nabi Yusuf dan ayah Nabi Yakub alaihissalam. Betul kan? Kisah bocah laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Banyak dicontohkan untuk kita. Atas perintah langsung dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu membuat Nabi Musa alaihissalam gimana? Nabi bertanya kan? Nggak terjangkau. Maka Nabi Khidir pun memberikan jawaban yang kata-katanya diabadikan dalam Al-Quran. Al-Kahfi 88:1 baca tuh. Jawaban hati itu. Ini hati itu. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan menolong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih baik dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Benar kan? Benar kan? Kenapa dibunuh? Alasannya jelaskan dari awal kan? Jangan ikutin saya Nabi Khidir itu. Kami keempat, menemukan kisah Ummu Salamah. Ini sejarahnya ya. Tadi nabi-nabi aja ya.
Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal wafat suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ini ada amalan. Kalau amalan Nabi nggak mungkin bro. Ya, ini amalan. Ini manusia ya, manusia biasa. Ya. Walaupun dia istri Nabi, tetap mulia nih, mesti kita contoh karena diabadikan di hadis. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan doa yang diperintahkan Allah. Apa adanya? Ini kita pakai ini sebelum sampai ada 80 berat loh. Pakai doa ini, insya Allah benar. Mau nggak nih? Apapun musibahnya, hilang motor, gitu ya, ditolak calon istri, ya, diundur waktu nikah, baca ini. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lahu majurnihi fi musabati. Enggak pendek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu tuh mati aja tuh. Untuk sini aja. Ulang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lahu majurnihi fi musabati. Wa akli fi ghaira minha. Illa ahlaqalahu lahu ghaira minha. Catat tuh. Biasakan gitu. Itu yang diperintahkan yang benar gitu. Sampai. Artinya ya, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah gantinya yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberi gantinya yang lebih baik. Jadi kalau kau ngelihat mayat, pendekin. Jangan dipanjangin, nanti mayatnya hidup lagi. Ngerti nggak? Ini sampai tuh. Ini enggak kehilangan motor ini lagi buat ini. Dia nggak balik lagi. Duduk ini benar habisnya ini. Sakit ini. Ulang. Amalannya ya. Karena kita belum sampai raja kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lahu majurni fi musibati. Matanya nggak potong-potong benar tulisannya ini ya. Lanjut. Wa ahli fi ghaira minha illa ahlaqallahu lahu ghaira minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah gantinya yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberi gantinya yang lebih baik. Betul? Nah. Ummu Salamah berkata ketika Abu Salamah meninggal dunia, bertanya, siapa di antara seorang mukmin yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapakah penghuni rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah? Kemudian aku mengucapkan doa di atas, tapi hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah menggantikannya dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu-ibu meninggal, buat suaminya lengkapin. Lengkapin. Yang Nabi lebih keren loh, Nabi loh. Hadis riwayat Muslim 918. Paham gak nih? Nah jadi kalau misalnya kita pas melamar perempuan ditolak, langsung baca ini. Iya. Syukur-syukur dapat ibunya yang cantik. Kaku banget sih. Kira-kira gitu. Ya. Jadi demikianlah Abu Salamah menjalankan apa yang diperintahkan untuk dilakukan saat menerima musibah. Bersabar, membaca istirja. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tidak pendek. Ya. Betul? Boleh-boleh aja kalau ada mayat disebut begitu. Tapi kalau nggak kenal ngapain? Baca aja potong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan nggak kenal. Ya kan? Kecuali saudaranya atau istrinya.
insya Allah makbul. Karena ini betul-betul hadis susah ya. Maka Allah menggantinya dengan terbaik yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Itu hadis. Jadi inti dari semua ini adalah bagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair ya, sufi. Alamara anisa ala il khairiyah wadis alayya tubuh makasih. Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan, tetapi ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya. Oke, tetap berbuat baik. Yang menetapkan keberhasilannya itu kedua Allah. Gunakan perangkat Allah, gunakan aras Allah, gunakan Allah sampai mengkotak hatimu. Paham ya? Paham nggak? Segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai dari apa yang diharapkannya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kan? Ujian itu hadir dengan tujuan menuntut menuju kesempurnaan diri, kesempurnaan kenikmatannya. Pola berpikir sufi begitu. Jangan buru-buru mencela musibah. Sampai jangan. Yang Allah berikan, yakin ketetapan Allah adalah yang terbaik. Karena itu, kalau tidak ngerti juga baca ayat ini. Dong yang baca ya. Cari sendiri ayatnya ya. Baca aja setelah tadi. Fa'asa antakrahu wasayan. Wa zadalallahu fihi ghairan kasiran. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Baca itu. Sampai? Itu kata hati, bro. Kalau ini nggak diturunkan, hati tertutup, kan udah dikasih tahu di sini. Nggak diamalin, awanan jahlun. Setuju? Tangga ruhani kedua tutup kaji. Itulah tanda pertama tadi. Allah aja. Berat ya? Allah aja. Ada amalan zikir. Ya. Tapi spesifikasinya hizib diantung ya. Secara umum Andung jelaskan juga nanti, insya Allah. Tangga ruhani kedua, manjilannya dari al-wilayah ini adalah al-waqat, waktu. Waktu adalah kondisi dan situasi yang mengikat. Setuju? Antum dihidupkan sini diikat. Makanya dunia disebut penjara. Yang penjara itu adalah waktu. Setuju? Bukan harta. Bukan tahta, tapi waktu. Setuju kan? Nah, kalau waktu nggak ada gimana, bro? Ayo, luas banget, bro. Betul kan? Iya. Tidur makanya. Setuju nggak? Gimana sih ilmu nggak ada waktu, susah ya? Time tunnel katanya. Nggak bisa dimundurin waktu itu. Waktu adalah majikan yang harus dipatuhi, setuju nggak? Karena kita diikat oleh waktu. Nggak ada kompromi. Waktu ada kompromi nggak? Nggak ada. Jadi bohong ilmu mundur waktu itu. Jika tidak dipakai untuk kebaikan, waktu menjerumuskan pada keburukan. Itu sifatnya. Sepakat kan nih? Pasti itu. Sesuatu pasti bermanfaat kalau ada pada waktu yang tepat. Hukumnya kan gitu. Ada pada waktu yang tepat. Pahami. Karena itu dalam ilmu tasawuf orang yang bertorekot, waktu menjadi satu bab khusus. Yang jarang dibahas. Di syariat jarang itu. Babnya tersendiri. Ini tasawuf ini di dalam ini.
Wakat makomatnya aja 81. Loh. Karena para sufi sangat mendalami pentingnya makna dari waktu dalam hidup. Bukan disepelekan. Jarang kita mentafakuri waktu ya. Liwat gitu aja. Tahu-tahu deh, tunggu hitam aja kan. Ngeri Pak. Waktu itu terbatas loh. Makna waktu dalam bahasa Arab al-waqat merupakan penanda sebuah masa. Karena itu Allah berfirman. Jadi kalau ditanya firman di Allah itu pasal al-waqat itu apa sih? An-Nisa ayat 103. Baca. Itu masalah waktu. An-Nisa 103. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Intinya gini. Poinnya ya. Inna sholata karena kalamu inna kita akan mau kota. Betul kan? Intinya itu. Sesungguhnya sholat itu merupakan fardu yang ditentukan waktunya. Anda di dunia ini kan ditentukan apa ya wajib? Sholat kan? Ditentukan waktunya kan? Ini yang paling prioritas atas manusia yang beriman. Global bro, jangan digeser-geser. Kemuliaan yang tertinggi dalam hal belajar terkait dengan 81 tepat waktu. Bisa tepat waktu? Nanti ya, makanya kurang kemampuan itu. Tepat waktu. Itu ajaran Rasul. Nabi ajaran begitu tepat waktu kan? Karena waktu itu kan berbahaya. Kalau seseorang sudah waktu itu dia ibaratkan apa? Sebuah pedang. Sepakat. Orang-orang ulama sufi, ulama torek, orang tasawuf itu, waktu itu ibarat sebuah pedang. Pedang itu bisa memotong sesuatu. Jika waktu tidak mampu, kita perbaiki, kita ikuti, atau diatur dengan baik oleh kita, mengikutinya, mengatur sebenarnya bisa, hanya tidak bisa. Ya, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Hakikatnya begitu. Kita mengikuti ketentuan berdasarkan Quran. Waktu sholat sholat, waktu tidur tidur, maka dapat melewatkan sesuatu dari kebenaran. Betul kan? Lewat kebenaran. Itu bahaya waktu. Jadi bukan jenis setan ini bisa juga bahaya. Waktu juga bahaya. Kalau kita tidak paham. Sampai Imam Syafi'i berkata dalam sebuah riwayat, selama saya bersahabat dengan orang-orang sufi, para sufi, saya tidak memperoleh kemanfaatan yang paling utama kecuali dua dari kalimat mereka. Saya yang mendengar mereka mengucapkan bahwa waktu ibarat pedang. Apabila kamu tidak mampu memanagenya atau mengaturnya, mengikutinya, pedang itu akan membunuhmu. Oleh sebab itu, sibukkanlah dirimu dengan kebenaran kebajikan. Jika tidak, kamu akan disibukkan dengan kebajikan. Betul kan?
Itu kata Imam Syafi'i. Jadi dalam melihat sebuah makna tentang waktu, ulama sufi dibagi menjadi 4 kelompok. Khusus ya, ini makna waktu itu yang perlu kita amalkan. Tolong siang diisi dengan tasbih, ya. Malam isi didudukkan dengan wasilah, atau ikuti menurut ini sampai ya. Nanti yang dijelaskan amalannya ya. Itu terkait dengan waktu, maka akan naik sendiri derajat makomat waktu. Kalau sudah ada makomat waktu, antum tidak akan resah insya Allah. Karena dia selesai itu adalah menunggu. Antum menunggu. Kapan nikah? Jadi makanya gini, para ulama khususnya tasawuf tarekat ada 4 kelompok. Pertama, kelompok yang dijuluki dengan as-sawalik. Mereka adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan asma. Waktu dalam keadaan jaga siang. Tasbih. Sampai? Mereka berkeyakinan bahwa dalam segala sesuatu yang telah ditetapkan di zaman jahil tidak bisa berubah. Oleh sebab itu mereka menyibukkan diri dengan melakukan rutinitas, baik itu ibadah, baik itu fardu, sunnah, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Dan mereka tidak begitu mempedulikan sedang berada di sebuah masa atau waktu apapun. Pas ada waktu luang, dia langsung tasbih, sholat, fardu, bermalam begitu. Nah itu yang disebut adalah kelompok ashab as-sawalik. Ya, kedua, kelompok yang dijuluki ashab al-awakib. Yang pertama as-sawalik, yang kedua awakib. Mereka adalah kelompok yang selalu memikirkan akhir hayatnya. Ingat mati. Ini ada di hadis. Ya. Itu yang disebut awakib. Mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu akan dilihat akhirnya. Betul? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kan gitu. Jadi terdapat senandung syairnya nih. Orang al-awakib ini. Jangan terpesona oleh terangnya sebuah masa. Sebab bisa jadi di dalamnya mengandung kerusakan-kerusakan. Betul kan? Nah. Jadi jangan ini, woi, enak semilir gitu, tenang. Tahu-taunya tsunami, bro. Justru yang hujan deras itu loh, aman-aman aja gitu. Sering terbalik-balik, bro. Iya. Oleh sebab itu bagi golongan ashab al-waqif tidak ada yang tahu akan akhir sebuah perjalanan hidup seseorang. Maka teruslah berbuat kebaikan, kebajikan, banyak tasbih di hari-hari yang sudah ditentukan. Ketiga, kelompok yang dijuluki ashab al-waqat. Di mana kita duduk nih? Semuanya baik. Tapi kita masih profesional. Kita baru duduk di mana? Di pertama aja belum, bro. Gitu. Ya gitu ya. Tapi ini kan mesti kita pahami ya, karena ini harus kita amalkan sebetulnya. Ashab al-waqat, mereka adalah kelompok yang tidak menyibukkan dirinya sendiri dengan waktu ajali, enggak. Sebagaimana kelompok sawabik, tidak. Dan mereka juga tidak menyibukkan diri dengan masa atau waktu yang akan datang, seperti kelompok awakib, enggak. Enggak dimikirin husnul khotimah, enggak. Aneh juga nih. Kelompok ini lebih memfokuskan dirinya dengan menjaga waktu yang sedang dijalani hari ini. Fokusnya hari ini. Hari ini milik kita. Hari ini pokoknya gua berbuat baik. Sampai keren tuh. Ya. Enggak mikirin. Ya. Boleh-boleh aja ikuti. Mereka berkata, seorang yang arif, yang telah makrifat, merupakan anak zamannya. Benar tuh. Tinggi nih maqamatnya. Ya.
Artinya bukan masa lalu ataupun masa yang akan datang, tapi andar wakat hari ini. Setuju? Itu disebut andar wakat. Dianya berbuat baik karena miliknya adalah hari ini. Sama ya? Mau mikir gitu Pak? Bodoh teing yang lain ya. Betul? Nggak ada perencanaan kan? Keempat, kelompok yang dijuluki terakhir nih Ashab al-Haq. Lebih tinggi lagi. Kelompok ini merupakan orang-orang yang menghabiskan waktu bersama pemilik waktu. Siapa? Allah. Dan pemilik kebenaran. Mereka tidak mempedulikan waktu karena waktu diciptakan. Mereka hanya ingin menyibukkan diri dengan yang menciptakan waktu, Al-Haq. Karenanya ada sebuah kisah. Pada saat di pagi hari Imam Junaidi Al-Baghdadi, seorang sufi, bertemu dengan sahabat sufi lainnya yaitu Syari Asy-Syaqati. Ya. Imam Junaid bertanya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Hai Syari, gitu. Kalau Syari kan, Asy-Syaqati kan Syari. Asy-Syari menjawab, bagi saya tidak ada kabar kebahagiaan baik di pagi hari ataupun di malam hari. Saya tidak memperdulikan lama maupun sebentarnya sebuah malam. Kemudian dia melanjutkan kata, jika engkau sudah merasa bersama Rabbmu, maka engkau tidak akan merasakan adanya siang ataupun malam. Kelompok keempat ini menunjukkan bahwa mereka tidak memperdulikan terhadap waktu karena mereka bersama sang pemilik waktu. Wah, ini hal-hal betul kan? Berat gak? Berat. Itulah beberapa terkait dengan masalah makomat ke-81 wakat. Ya, jadi wakat itu spiritualnya ke tauhid. 8 1. Bisa kita garis bawahi bahwa waktu jangan dianggap kecil. Kan udah paham sekarang. Jangan anggap sepele. Ya kan? Repot sama anak. Anak punya waktu tersendiri, benar gak? Kira-kira gitu. Karena bisa menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Cari yang bermanfaat untuk kita apa? Di mana duduk kita? Asbab yang mana kita di waktu? Oleh karenanya coba kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Baru 2 dulu. Karena makomatnya masih ada 8, mungkin lama, mungkin agak sulit Anda menjabarkannya. Perlu izin ya. Arti kata kita terus memohon kepada Allah. Bagi yang menemukan ini kan, melalui dia kita kirim terus Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pailu ando. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.